Halo semuanya, balik lagi nih di program acara Get Insight GSKI Gajah Mada bersama gue Feni, dan hari ini gue akan ditemenin sama my sister Floren. Hai Floren. Cuman Halo biasa gue Jeven. manggil Floren nih dengan Flo aja gitu, karena kita udah deket banget ya nggak sih Flo? Nah, Flo inget gak kemarin tanggal 22 April tuh kita memperingati hari apa? Hari Bumi lah pastinya. Wih, hafal ya. Nah, jadi kan emang Hari Bumi itu kan kita peringati secara internasional pada tanggal 22 April. Nah, Hari Bumi ini jadi pengingat buat kita nih manusia, supaya kita selalu menjaga dan melestarikan bumi ini, terutama buat generasi penerus kita, Flo. Karena bayangin nih ya, kalau misalnya dari generasi kita aja kita nggak jaga ini baik-baik, entah akan lebih hancur kayak gimana lagi gitu buat generasi penerus kita nanti. Setuju nggak sih, Flo? Setuju, berarti emang dari kitanya yang mesti jaga buat kedepannya ya, Jeven? Betul. Oh iya, Jeven, untuk episode sebelumnya nih, Get Insight sebelumnya, kita ada sharing-sharing juga sama teman-teman kita tentang Hari Bumi. Nah, buat linknya ada di bawah ini. Tapi, buat episode kali ini, kita kedatangan satu narasumber yang nggak asing lagi. Yuk, langsung aja kita panggil Ko Ruli. Halo, Ko. Halo Flo, halo Hai. Feni. Halo. Gimana nih kabarnya, Ko? Puji Tuhan, baik. Kalian gimana? Baik. Sehat sih. Kok sehat juga kok? Puji Tuhan. Lagi sibuk apa kok sekarang? Wah, banyak nih taping nih, termasuk Vian juga Alfian bantu-bantuin kita buat termasuk Get Insight ini kan juga kita gereja fokusnya sekarang belum offline ya kalau di Gajah Mada ya, jadinya banyak ke ibadah online, jadi kita bantu-bantu untuk mempersiapkan ibadah online ya GSKI Gajah Mada. Nah, kalian tuh teman-teman ya yang nonton acara ini semua bantu-bantu dong. Ya. Gitu sih. Ya, selain itu kerja dan lain sebagainya lah masih tetap, tapi tetap masih work from home so far ya, cuman ada meeting-meeting aja di luar. Itu aja sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Get Insight nih, kalau tadi udah sempat disinggung. Di Get Insight sebelumnya kan kita udah denger nih kata-kata atau sharing-sharing dari teman-teman kita yang lain soal Earth Day kan, soal Hari Bumi. Nah, ada yang bilang Hari Bumi itu untuk mengingatkan manusia supaya kita untuk menjaga dan mencintai bumi gitu. Untuk peduli sama kesehatan bumi ini, stop global warming, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Koko sendiri nih, pesan apa sih yang mau disampaikan dari peringatan Earth Day ini? Oke, jadi tadi Flo udah sempat ngomong tuh, seru banget. Aku udah nonton video Get Insight kalian minggu lalu, which is kita bisa ngelihat semua opini dari teman-teman kita semua ya, yang menurut mereka tuh apa kan Earth Day dan juga kenapa kita harus melakukannya. Itu insightful banget dan seru-seru menurutku. Jadi kalian mesti lihat yang belum ya. Jadi ini menurut saya ini adalah sebenarnya suatu gerakan untuk mengajak orang-orang bersama untuk melakukan suatu hal. Jadi kampanye melakukan suatu hal yang baik gitu ya. Itu intinya tujuan dari Hari Bumi gitu. Nah, global warming, banjir atau longsor atau apapun itulah ya yang bencana yang ada di dunia ini, itu adalah yang dianggap akibat dari ulah manusia, dari pola hidup yang tidak baik gitu ya. Gitu sih, sesimpel itu. Jadi kampanye sih kalau tujuan dari Earth Day itu sendiri. Dan banyak dampaknya dari apa yang kita lakukan. Nah, dampak negatif maksud saya ya. Nah kok, kenapa sih masih banyak orang yang nggak peduli sama kesehatan bumi kita ini? Ya, banyak sekali memang. Sebenarnya bingung ya, tadi udah aku jelasin bahwa segala hal yang kita lakukan bisa berdampak negatif kepada orang lain. Kok masih aja ada orang yang mau melakukan sesuatu yang berdampak kepada orang lain gitu kan pertanyaannya. Kita kok nggak peduli gitu, tapi sebenarnya secara umum sih sering ya dalam segala hal kayaknya sih kita masa bodoh gitu ya, nggak peduli kita melakukan apa dan kita nggak mikirin.
secara in principle adalah jawabannya secara alkitabiah karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu. Nah, kenapa manusia jatuh dalam dosa terus jadi nggak melakukan? Ya karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mereka nggak peduli sama yang mereka melakukan, yang dampak negatif yang mereka perbuat gitu. Mereka cuma melakukannya semua demi kesenangannya mereka, demi kehormatannya mereka, demi materi yang mereka mau dapatkan. Itu semua yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak peduli. Jadinya kalau mereka nggak berpikir bahwa ini akan berdampak apa kepada orang lain, ini akan berdampak apa kepada komunitas yang lain, ya akhirnya mereka nggak peduli juga terhadap Earth Day. Apaan tuh Earth Day gitu? They do everything for granted, ya. For granted tuh ya cuma-cuma lah. Kayak aku lakuinnya aja sesuai karena ini ada ya aku lakuin tanpa harus berpikir. Kita mesti, mulai kita mesti harus berpikir apa yang kita lakukan, apa yang akan terdampak dari apa yang kita lakukan, gitu. Jadi sebenarnya kayak lebih ke ego manusianya itu ya, Konya. Betul. Kalau yang bisa aku nangkep. Nah, betul. Mungkin tadi udah sempat disinggung juga nih sama Koruli nih. Bumi ini kan kondisinya makin rusak nih kok akibat ulah manusia karena egonya tadi kan. Nah, tapi kok menurut Koko kenapa sih Tuhan kayak seolah diam gitu, kayak seolah membiarkan manusia dengan segala keserakahannya, eksploitasi besar-besaran, buang sampah sembarangan, yang bikin bumi ini tuh makin lama makin rusak gitu. Kenapa ya Kok? Karena Tuhan adil, maha adil. Aneh ya, kok adil malah Tuhan membiarkan gitu ya. Kontradiksi. Nah ini kita pikirin. Karena Tuhan punya tatanan. Nah, saking adilnya Tuhan harus taat terhadap tatanan tersebut. Salah satunya kan tabur tuai. Tuhan punya hukum-hukumnya kan. Dia menerapkan kayak sesimpel analoginya gini deh. Kita lagi main nih. Ya kita nggak mau belaga jadi Tuhan. Tapi kan dari permainan ada wasit kan, menunjukkan rule of the game-nya. Fanny, Flo, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, kamu harusnya begini, harusnya begitu. Tapi terus kalian salah satunya main curang, melanggar gitu. Apakah Tuhan nggak bisa memastikan, misalnya Flo yang melakukan kesalahan, memastikan kalian Flo nggak bisa salah. Dia harus benar gitu ya, secara game. Jadi dia harus dua-duanya terus main benar. Ya mungkin secara kuasa, kalau pertanyaan secara kuasa Tuhan, pasti Tuhan bisa. Kenapa enggak gitu? Tapi karena ada tatanan tadi, dia udah made rule of the game ya. Justru karena dia maha adil, dia kan harusnya adilnya biarkan yang bermain sudah melakukan apa yang sudah ditetapkan kan gitu kan. Nah kalau Flo salah, kena penalti kan gitu, ya kan. Akhirnya Fanny dapat keuntungan gitu. Ini analogi game ya gitu. Jadi ya karena Tuhan maha adil justru. Jadi dia harus tetap pada ketetapannya di awal bahwa di bumi ini ada sistem, ada hukum tabur tuai, di mana manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu. Nah kalau emang manusia berbuat salah, dia melakukan sesuatu yang merusak bumi, yang berdampak negatif kepada orang lain, ya tentu ada dampaknya dan itu dibiarkan Tuhan gitu. Makanya secara ini juga sebenarnya ya, kalau mau tarik mundur lagi, walaupun ini buat topik yang lain nanti, banyak kan orang yang bertanya, kok Tuhan membiarkan ada kelaparan di bumi ini gitu kan? Ada orang kesusahan, ada orang kebanjiran, ada orang apa? Loh padahal kalau kita pikirkan kembali, beberapa itu bukan karena Tuhan izinkan loh, tapi karena dampak dari kita sendiri, ya kan? Banjir aja di Jakarta, salah siapa? Masa nyalahin Tuhan? Ya kan? Enggak lah, pasti kita ada sumbernya gitu, ada sebabnya. Kita buang sampah sembarangan, menyebabkan selokan yang nggak mengalir dengan baik. Ada juga karena si yang punya kebijakan nggak melakukan ininya dengan baik gitu ya kan. Harusnya dia punya fasilitas dan secara ini harusnya fasilitasnya dibikin lebih baik gitu. Kita bisa melakukan itu. Nah harusnya kita sebagai manusia bertanggung jawab dan dampaknya dirasakan semua orang.
Nah itulah, jadi jangan setiap kali kita tadi kalau menyalahkan Tuhan atas apa? Mungkin ada ya musibah-musibah yang Tuhan izinkan, tapi itu pun ada tujuan Tuhan gitu. Tapi seringkali itu akibat ulah manusia sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab gitu. Ya aku setuju sih. Jadi kalau emang udah kita yang nggak bertanggung jawab, jangan kita ngeluh terus nyalahin Tuhan gitu ya. Exactly, Flo. Terus nih kok, kalau rancangan bumi yang ideal secara alkitabiah tuh seperti apa sih? Nah, ini menarik pertanyaan ini. Mungkin banyak doktrin ya, tapi aku akan bicara satu doktrin, satu teologi yang diajarkan oleh gembala senior GSKI GSKI kita, Bapak atau kalian nyebutnya apa tuh? Om Erastus kan ya, Om Erastus Sabdono. Nah, beliau dalam konsepnya kan juga mengajarkan mengenai sorga gitu ya. Nah, ideal berarti kan bumi yang ideal itu artinya adalah yang lebih baik kan, ya kan? Yang artinya sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Nah, ini yang menarik. Kalau dari sisi doktrin ini yang aku berbicara, tentu banyak orang yang punya perbedaan pendapat, tapi kita fokus di sini karena kita GSKI sekarang. Nah, secara teologi ini dan aku percaya secara personal bahwa bumi ini sebenarnya awalnya adalah surga itu, Taman Eden itu, gitu. Jadi Tuhan kalau emang dilihat dari kita lihat ya di Kejadian 1 ayat 31, Tuhan menjadikan semuanya itu, menciptakannya itu sungguh sangat baik, gitu, sungguh amat baik, gitu. Nah, artinya apa? Kalau Tuhan bilang amat baik, itu kan udah tinggi sekali standarnya kan. Nggak mungkin Tuhan buat sesuatu yang udah dia bilang sungguh amat baik, ada yang lebih baik lagi gitu kan. Nggak mungkin gitu. Tadi awalnya tuh udah Tuhan ciptakan buat manusia sangat baik gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah manusia hilang kemuliaan Allah Bapa, jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan gitu. Nah, akibat dari kehilangan kemuliaan Allah Bapa itu jadinya kita tadi yang balik ke poin kedua pertanyaannya tadi kan, kenapa kita nggak mau ngelakuin semuanya? Karena udah jatuh dalam dosa. Ya akibatnya karena kitanya jadi tidak ideal kan tadi gitu kan. Ya bumi ini dieksploitasi, jadi tidak ideal pula gitu kan. Nah, kalau semuanya dieksploitasi, rusak dan segala macam, ya jadi nggak ideal bumi ini. Padahal harusnya bumi ini harusnya ideal. Ya, bagaimana konsep yang ideal ya? Harusnya segala hal yang manusia lakukan, dia memikirkan dampaknya bagi orang lain. Dia tidak mengeksploitasi berlebihan apa yang difasilitasikan Tuhan di bumi ini gitu. Jadinya karena kan ujung-ujungnya tetap kita harus berpikir kalau kita eksploitasi dampaknya kan ke manusia lain kan gitu kan. Pasti kan begitu. Jadi kita harus berpikirnya komprehensif dan berempati gitu. Kalau kita melakukan ini gimana buat yang lain, gimana buat tetangga kita, buat bahkan negara lain kadang-kadang, karena secara ekosistem kan ini satu bumi itu satu ekosistem. Ya kan, tadi global warming salah satu contoh yang di raise Fanny di awal. Kalau kita melakukan segala hal, gas rumah kaca dan segala macam ya kan, akibatnya ada pemanasan global yang akhirnya kan secara teori itu menyebabkan kutub mencair kan, dan itu menyebabkan kebanjiran di mana-mana karena toh 71% dari bumi ini terdiri dari air gitu kan, jadinya meluap. Kan konsepnya itu sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap bumi, negatifnya ya ke orang lain. Jadi itu, karena tadi idealnya ya tentu ini udah ideal sebenarnya, tapi kitanya karena kita tidak ideal, karena kitanya jatuh dalam dosa, itu jadi tidak ideal gitu. Nah, kalau yang lebih ideal ya nanti langit baru, bumi baru ya kan. Harusnya kayak seperti apa ya kan? Ini pembahasan khusus. Karena kan kita membahas sorga kan lagi kan. Ini udah dibahas beberapa kali di Truth ID, di beberapa channel GSKI juga. Nah, itu silahkan dilihat apa sih yang dimaksud dengan surga. Tapi intinya adalah
buat yang topik kita hari ini, langit baru dan bumi yang baru itu secara prinsip, secara gambaran akan sama seperti bumi ini. Berarti bumi ini ya udah ideal banget, cuman yang bikin gak ideal ya harusnya kitanya ya yang merosot gitu ya. Oke. Betul, Nah, betul. Kalau gitu, apa sih yang seharusnya jadi tujuan atau landasan utama kita dalam menjaga bumi ini? Good question, Fanny. Jadi kita harus, kita bisa lihat sih sebenarnya di Mazmur ya. Mazmur 24 ayat 1, kalian nanti bisa baca sendiri di rumah. Terus juga Mazmur 115 ayat 16. Di mana di situ dikatakan bumi ini dan segala isinya adalah milik Tuhan, punya Tuhan gitu. Dan punya Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ya. Dan diterusin lagi di Kejadian balik ya, misalnya balik ke Kejadian 1 ayat 28, Tuhan bilang kuasailah atau taklukkanlah bumi dan berkuasalah atasnya dan segala isinya kan gitu, segala tumbuhan, binatang dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah kalau sekarang ini bumi milik Tuhan, kamu diserahin suruh berkuasa, artinya kan kamu harus mengelolanya kan, kayak kamu dapat sesuatu dari papa mamamu, masa kamu nggak peduliin gitu, kamu pakai suka-suka gitu, pasti kan kamu lebih sayang gitu ya, lebih hati-hati. Wah ini precious, very precious, ada intimate value-nya ibaratnya kan gitu, karena pemberian orang yang kita kasihi kan gitu kan. Jadinya kalau emang ini suatu pemberian, kok kita nggak menjaga kan gitu. Jadi itu harus menjadi tujuan, kita harus jaga bumi ini karena itu menjadi amanatnya Tuhan untuk kita kelola, untuk kita kuasai gitu. Dan yang paling terakhir ada juga tuh di Markus ya, Markus ayatnya aku lupa, nanti kita bisa cari bersama. Tapi intinya di situ adalah pada saat Tuhan Yesus turun ke bumi, terus dia juga ngomong ke murid-muridnya, dia ngomong beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nah semua makhluk hidup, makhluk hidup, binatang, tumbuhan, dan terutama manusia kan makhluk hidup. Tadi yang kita udah bahas, kita melakukan segala sesuatu berdampak kepada manusia lain, itu udah pasti. Belum lagi tumbuhannya, belum lagi binatangnya gitu kan. Itu semua berdampak gitu. Jadi kita harus melakukan itu atau mengelola itu dengan baik. Itu karena kita memberitakan Injil artinya adalah memberikan kabar baik kepada semua makhluk. Jadi ya kabar baik adalah menjadi berkat ya. Intinya secara esensi ya kita menjadi berkat bagi dunia gitu. Itu tujuannya. Mungkin tadi Koko udah mention juga kan soal langit baru bumi baru gitu kan. Nah, banyak nih kok di antara teman-teman kita yang mikir, bumi ini kan fana gitu. Kehidupan kita yang kekal nanti kan yang sebenarnya di langit baru bumi baru itu kan. Nah, akhirnya kita tuh jadi acuh tak acuh gitu, jadi nggak peduli sama kondisi bumi ini. Kita mikirnya ya udah ngapain dijaga, toh bakal hancur juga kan gitu. Menurut Koko gimana sih sama pemikiran yang kayak gitu? Ya tadi aku udah jawab ya kenapa kita mesti menjaga bumi kan ya. Artinya kalau kita nggak jaga dampaknya ada banyak negatifnya gitu ya. Kita di sini tugas di bumi kan sama aja. Ngapain kita dikasih Tuhan kehidupan di bumi kan? Kita harus menjadi berkat kan. Terang dan menjadi garam bagi segala makhluk hidup ya kan? Segala yang kita di lingkungan kita. Kalau emang kita acuh tak acuh, bukan berarti terus kamu cuek, kamu tidak melakukannya yang baik di sini, karena kamu ada yang di tempat lain gitu, nantinya lebih 3 gitu, kamu jadi ini, karena semuanya akan berdampak negatif loh ke orang lain. Artinya kamu nggak menjadi berkat buat mereka kalau kamu acuh tak acuh gitu ya. Bukan masalah buminya sendiri ya, mungkin buminya karena emang nggak dikelola dengan baik secara umum ya, secara keseluruhan sama manusia, akan rusak pada akhirnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan kalian akan harusnya menjadi terang dan garam, menjadi berkat gitu kan. Ya kalau menjadi berkat, kalian harus tetap berpikir bahwa segala tindakan kalian akan berdampak negatif ke orang lain gitu. Kayak
tadi udah dicontohkan global warming. Sesimpel kita waktu kejadian kebakaran hutan, yang ngerasain bahkan bukan hanya kita loh, tetangga, negara tetangga kita kan gitu. Nah itu pun kan juga gitu. Jadi masa kita cuek gitu kan, masa kita acuh-acuh, itu kan juga bagian dari menjaga bumi. Jadi kita udah merusak buminya, kita menyusahkan orang lainnya gitu di belahan bumi yang lain gitu. Kalau kita nih kok dari tadi kan udah bahas kalau kita harus menjaga bumi, kita harus mencintai bumi. Tapi kita dibilang nih kalau kita nggak boleh mencintai dunia. Nah, menurut Koko apa sih bedanya kita harus mencintai bumi, tapi kita nggak boleh mencintai dunia? Good question, Flo. Ini agak tricky ya. Bilang suruh jangan mencintai dunia, tapi kita harus menjaga bumi yang artinya dunia gitu kan. Ya sebenarnya gini. Kita yang salah tadi kan aku bilang bukan buminya, karena buminya supposed to be ideal ya. Buminya harusnya suatu tempat yang ideal gitu. Tapi manusia yang salah. Nah, karena manusia yang salah itu prinsip-prinsip di bumi, nilai-nilai di bumi yang jadi salah, yang di dunia pada saat kita di sini maksudnya. Tadinya mindset kita awalnya kita harusnya diciptakan Allah Bapa, hidup bersamaan, hidup untuk menjadi menyukakan hati Bapa gitu ya, apapun perintahnya Dia. Tapi jadinya enggak, jadinya suka-suka kita, ego kita kan gitu kan ya, maunya kita, senang-senangnya kita. Artinya jadi nilainya ke arah materi, ya. Kayak kalau dalam ayatnya mengenai keinginan mata dan keangkuhan hidup intinya kan, jadi uang, kekuasaan, kenyamanan, seks juga kan, itu menjadi nilai-nilai yang dibangun di bumi ini gitu. Nah itu yang salah sebenarnya. Jangan mencintai dunia itu adalah nilainya, yang memang manusia menjadikan itu penting di sini gitu. Maksudnya itu jangan mencintai dunia. Kan terkenal banget istilah apa? YOLO, apa tuh Flo? You only live once ya. Artinya kan orang disuruh senang-senang aja karena aku cuma hidup sekali gitu kan gitu. Tapi kan kita enggak. Kita diajarkan bahwa kita akan masuk ke kerajaan Allah Bapa, kerajaan Tuhan. Kita enggak akan, ini bukan dunia terakhir kita akan hidup bersama Tuhan Yesus. Di sana banyak tempat kata Tuhan. Ya kan? Kita mesti looking forward to that. Jadi prinsipnya adalah yang sebenarnya balik ke tadi pertanyaannya, jangan mencintainya adalah jangan mencintai nilainya. Tapi secara mindset kita harus berfokus loh ke langit baru, bumi baru. Kita harus lebih baik. Jadi kita melakukan segala hal yang di sini lebih baik juga untuk menjaga kemaslahatan umat bersama, kebaikan bersama gitu. Dengan apa ya? Dengan menjaga bumi gitu, menjaga dunia, tapi nilainya salah gitu. Kalau gitu tips dari Koko nih, apa yang mesti kita lakuin biar kita nggak mencintai dunia itu, nggak terikat dengan harta, materi, gaya hidup, itu gimana Kok? Ya, sebenarnya semua tadi kan udah diciptakan baik gitu ya, bukannya berarti terus kok biar nggak terikat gimana jadinya kita menghindari semuanya. Kita jangan punya duit, aku nggak boleh kawin, aku mesti masuk goa, naik gunung betapa gitu ya misalnya. Nggak juga gitu. Tuhan udah memberikan fasilitas kepada manusia yang semuanya baik, amat baik tadi kan. Tuhan, manusia bisa menikmati itu, bisa menggunakan itu fasilitas yang dari Tuhan. Ya, tapi ada batasnya. Ya kan? Yang penting tadi mindset. Uang akan menjadi sangat efektif untuk membantu orang lain, membantu bersama, dan kita mesti punya banyak uang untuk kita bisa lebih menjadi berkat. Bukan berarti aku bilang tanpa uang kita nggak bisa menjadi berkat, ya nggak bisa gitu ya, bisa aja. Tapi dengan kita punya uang, kita bisa lebih menjadi berkat buat orang lain, karena orang di dunia ini semua perlu uang kan gitu. Tapi di saat mindset kita uang adalah tujuan, itu yang salah kan gitu. Jadi semuanya baik, tapi kita batasi mindset kita harus tertuju. Semuanya tetap berfokus kepada
Tuhan. Jadi prinsipnya adalah segala yang aku lakukan, baik itu makan atau minum atau melakukan segala apapun, kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Itu harusnya. Jadi ini semua di sini. Oke kok, terakhir nih, pesan apa sih yang mau Koko sampaikan sama kesimpulan nih buat teman-teman teen sama youth yang lagi nonton kita nih, agar kita mencintai bumi tapi bukan mencintai dunia. Oke. Jadi kesimpulan dari semuanya atau segala hal yang tadi kita udah bahas ya, itu adalah aku cuma mau bilang gini, hari bumi itu cuma satu hal. Kita punya banyak hari loh, ya. Ada hari perdamaian, hari lingkungan hidup, gizi, hari ozon, hari laut, hari kasih sayang, hari pangan, banyak hal yang dijadikan hari besar gitu ya, secara internasional bahkan kan, bukan hanya di Indonesia gitu. Tapi in principle kita harus melihat esensi dari segala hal tadi. Ini balik ke pertanyaan pertama banget yang tadi, siapa, Feni atau Flo yang raise? Feni kalau nggak salah. Kita harus melihat esensi dari segala hal itu, ya kan? Inti daripada sari, intinya adalah bahwa kita harus menjadi berkat buat sesama. Kan itu, ya kan? Kita harus memikirkan, kita harus berempati buat orang lain. Pikirkan segala hal yang kalian lakukan, sekecil-kecil yang kalian lakukan, apa dampaknya? Kayak air misalnya, kalau yang pakai pump, pasti kalian bayar air kan lebih mahal gitu ya. Itu satu step ke depan gitu. Kalau kalian boros air, kalian cuman aku mengajak kalian berpikir juga in principle, kalian ngabisin air. Oh nih satu fakta aku mau share. Tadi aku bilang 71% bumi ini adalah air kan, dari air. Tapi kayak kita semua manusia, oh banyak air, tenang aja 71% gitu kan. Tapi ternyata faktanya dari 71% itu 93%-an gitu ya, sekitar itu adalah air asin. Yang mungkin saat ini masih susah untuk dikelola gitu. Yang readily use, yang bisa langsung digunain, itu paling cuma 1% sekitar. Dan artinya ini menjadi source atau sumber yang sangat berharga buat beberapa orang. Mungkin ada sebagian dari kalian merasa tempat saya banyak air, oh saya mah melimpah, mandi aja 4 kali sehari gitu. Nah, tapi mestinya berpikir, satu, kalian boros air, ya satu itu tadi jadinya boros, duitnya bayarnya mahal. 2, kalian juga nggak kayak ibaratnya tuh kalian punya duit, kalian lavish atau foya-foya di depan orang miskin, kan sama aja gitu kan, nggak peka gitu ya. Jadi terus juga dampaknya kalau air habis di bumi ini, yang terjadi kekeringan di tempat lain yang datarannya mungkin lebih tinggi misalnya, itu kan juga berdampak, ekosistem kita berdampak secara total. Itu kan juga kalian harus pikirin gitu. Jadi kita harus mengasihi satu sama lain. Nah itu intinya adalah, ayo jadikan ini satu momen, tapi jangan terlalu fokus kepada rutinitasnya. Oh setiap tanggal 22 April loh, ayo kita lakukan, matiin lampu cuman 1 jam gitu ya. Terus nanemin pohon apa. Jangan. Yang harus kalian pikirkan adalah prinsipnya bahwa semua ini adalah kalian harus menjadi berkat. Kasih sayang pun kalian nggak bisa diminta kasih sayang cuman Valentine's Day. Tapi itu cuman mengingatkan kalian harus selalu mengasihi kan gitu. Tapi ini bisa jadi momentum buat kita perubahan intinya. Yang penting semuanya bisa berdampak lebih baik gitu. Jadi kita pikirin segala hal, mulai dari hal-hal yang kecil. Charger lah, apalah, jangan ditinggalin, jangan apa. Itu kita mulai dari kecil, dari lingkungan keluarga, terus lingkungan tetangga, sampai akhirnya ke dunia secara keseluruhan. Jadilah terang dan garam buat dunia di sekitar kita. Amin. Oke, thank you banget Koruli udah sharing-sharing sama kita kali ini. Keren banget ya Civen. Bener, insightful banget. Jadi kayak aku ngingetin aku lagi sih, kalau hal sekecil apapun tuh pasti ada dampaknya gitu.
Ya semoga semua hal yang disampaikan sama Koruli hari ini bisa menyadarkan kita kalau ya bumi itu sangat penting buat kita jaga ya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya buat like, komen, dan share video kita kali ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube-nya GSKI Gajah Mada. Juga teman-teman bisa nyalain lonceng notifikasi buat update dari video-video selanjutnya. Jangan lupa juga follow GSKI Gajah Mada, kita ini juga punya akun Instagram. Kalian bisa follow di @gski.gajahmada. Nah, jangan lupa follow tuh. Nah, kalau gitu kita mau pamit dulu nih. Thank you buat Flo dan Koruli hari ini. Thank you Flo dan Fanny, thank you semuanya. Thank you juga Cive. Dan see you teman-teman di Get Insight berikutnya. See you. Bye-bye.